Puji nama Tuhan, haleluya. Jemaat GPDI El Shaddai, kita bersyukur saat ini kita boleh kembali bersama-sama untuk mendengarkan renungan singkat yang akan kita dengarkan. Mari kita sama-sama membaca di dalam Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 28. Tapi saya tidak akan membacakan semua ayat, hanya satu, yaitu Ibrani 9 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat. Ibrani 9 ayat 14. Saya beri tema firman Tuhan, penebusan Yesus Kristus sekali untuk selamanya. Penebusan Yesus Kristus itu hanya sekali untuk selamanya. Kita tahu kematian Yesus Kristus di atas kayu salib adalah penggenapan rencana Allah, sebagaimana juga disampaikan oleh Petrus pada waktu dia berkhotbah di Yerusalem. Di dalam Kisah Rasul pasal 2, Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-23 dikatakan demikian, dan ia diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Kita melihat di sini kematian Yesus itu sudah dinubuatkan Petrus pada saat dia berkhotbah di Yerusalem. Dan kita tahu hal ini juga dinubuatkan sebelum jauh hari, yaitu di dalam Perjanjian Lama. Kita sudah membaca di dalam Perjanjian Lama Yesaya 53 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Kita melihat jauh sebelum itu dalam Perjanjian Lama sudah dinubuatkan bahwa dia tertikam, dia itu mati untuk menebus dosa-dosa kita, dan oleh bilur-bilurnya kita yang sakit mendapatkan kesembuhan. Dan kita melihat di atas kayu salib ini Yesus harus menanggung dosa segenap umat manusia. Dan kita melihat dia menanggung, dan di dalam keadaan berpisah dengan Bapaknya sama sekali dari hubungan dengan Allah. Yesus itu sudah terpisah, karena kita tahu ketika mulai dari jam 12 siang itu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, Yesus dengan suara nyaring, dia berkata di dalam Matius 27 ayat 45 dan 46. Dikatakan demikian, Eli Eli lama sabatani, artinya ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Yesus dalam keadaan seperti terpisah dengan Bapaknya. Dia harus menanggung dosa umat manusia di atas kayu salib. Dan kita melihat kematian adalah suatu hal yang umum dan lumrah bagi manusia. Itu hal yang biasa, kematian. Tapi hanya ada satu kesengsaraan dan kematian yang luar biasa dan istimewa, yaitu kematian anak Allah. Yesus adalah anak Allah yang adalah Allah itu sendiri. Maka Yesus itu digantung di atas kayu salib dan meninggal. Peristiwa kematian daripada Yesus Kristus itu dikatakan dengan kegelapan pekat yang mencekam di tengah hari siang bolong selama 3 jam. Dan dia mengatakan yang terakhir, dia berdoa kepada Bapaknya. Dan doanya berkata demikian, sudah selesai. Ini sebagai penyertaan bahwa Yesus sudah menggenapi segala sesuatu yang harus ia lakukan. Sudah selesai. Yesus berkata di dalam Injil Yohanes 19 ayat 30, sudah selesai. Sesudah dia berkata demikian, maka dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Ini satu bukti kasih Allah. Dia sudah menggenapi segala sesuatu. Dan dia yang harus dia tanggung dosa umat manusia yang ada di atas muka bumi. Dosa saudara dan saya sudah sekali ditanggung Allah di atas kayu salib. Dan Tuhan mengatakan sudah selesai, sudah genap. Maka ia menghembuskan nafas yang terakhir. Kematian Yesus Kristus adalah bukti dari kasih Allah kepada dunia ini. Seperti dikatakan dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Demikian Allah mengasihi dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk saudara dan saya, untuk mati di atas kayu salib, menggantikan semua dosa-dosa kita. Dan kita mengetahui korban, di mana Kristus sebagai korban untuk menebus dosa manusia. Pekerjaan penebusan itu hanya dilakukan sekali untuk selamanya. Jadi tidak berulang-ulang lalu kita berdosa lagi, kita minta ampun, lalu dosa kita Yesus mati lagi, tidak. Tetapi Yesus mati untuk sekali saja, untuk menanggung segala dosa umat manusia saja. Dan pengorbanan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan pengorbanan Kristus di atas kayu salib adalah penggenapan rencana agung Allah bagi manusia. Jadi pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu adalah penggenapan rencana Allah untuk manusia, supaya kita orang-orang yang berdosa ini tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Tapi satu hal, sesudah kita berdosa dan dosa kita sudah diampuni, lalu kita berbuat dosa lagi, itu Allah tidak akan
mati lagi di atas kayu salib hanya untuk sekali. Penebusan Yesus Kristus sekali untuk selama-lamanya. Sebab itu saudara-saudara sekalian, marilah kalau kita melihat kasih Allah yang begitu besar atas kehidupan kita, biarlah kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus, kita pun mengasihi Dia, kita pun belajar untuk hidup di dalam kekudusan, hidup menurut firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Terima kasih telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Bapak Ibu saudara sekalian yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian dan mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813274288. Terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau sudah satu kali berkorban untuk segala dosa-dosa kami di atas kayu salib. Dan penebusan Engkau itu hanya sekali untuk selamanya. Sebab itu ajarkan kami menghargai pengorbananmu. Ajarkan kami hidup di dalam kekudusan menurut segala firman-Mu. Terima kasih, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala kami, Engkau terus menyertai dalam pelayanan penggembalaannya. Berikan kekuatan hikmat yang bertambah-tambah. Juga call center Engkau memberkati. Seluruh jemaat GPDI El Shaddai, Tuhan lawati, Tuhan berkati dan lindungi mereka semuanya. Yang sakit sembuhkan, yang susah hiburkan, yang lemah Engkau kuatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kiranya jemaat GPDI El Shaddai tidak lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.